saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di penjaga menara pada pagi hari ini. Sungguh senang sekali kita boleh sama-sama bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Pada hari ini saya akan memperlihatkan gambar-gambar tokoh-tokoh pemimpin yang ada di Indonesia. Ketika saya menunjukkan gambar tersebut, nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh silakan tulis di chat apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat tokoh ini. Yang pertama saya akan menampilkan tokoh Jokowi. Ya, silakan menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu maupun saudara-saudari ketika melihat seorang tokoh pemimpin Jokowi. Silakan tuliskan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan memperlihatkan gambar yaitu tokoh kita yang bernama Bapak Ahok. Ya, silakan. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu tentang tokoh tersebut? Silakan tulis di chat. Kita sudah melihat gambar-gambar tokoh yang ada di Indonesia. Ketika kita melihat pasti ada ciri-ciri yang mendalam dari tokoh tersebut. Ada kelebihan maupun ada kekurangan dari tokoh tersebut yang selalu ada terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu dan bahkan saya juga. Inilah yang dilihat di bangsa Israel. Bangsa Israel menilai pemimpinnya yaitu Musa, mereka menganggap bahwa Musa tidak bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Mereka meragukan kepemimpinan dari Musa. Mereka menganggap bahwa Musa sudah gagal. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan bukti-buktinya, Tuhan sudah menyediakan mujizat-mujizatnya untuk bangsa Israel dan bahkan bangsa Israel sudah menikmati mujizat itu. Ada tiang awan, tiang api, ada mana disediakan, ada air ya disediakan untuk mereka. Mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kehausan. Karena Yesus sendiri yang memelihara kehidupan mereka. Bahkan dituliskan di dalam Bilangan 16 terjadi pemberontakan di dalam bangsa Israel. Di situ pun Tuhan membela Musa dan Harun ya, sehingga mereka membela bahwa benar Musa dan Harun adalah pilihan Tuhan. Sampai ada akibatnya yaitu 250 orang meninggal ya karena kejadian ini. Yang saya mau tekankan hari ini adalah bahwa Bilangan 17, mari kita buka sama-sama. Bilangan 17 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. Tapi saya akan baca beberapa ayat saja. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Yang ketiga, ya ayat yang ketiga. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ya, ayat yang keempat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Ya, tongkat. Ya, tongkat berbicara mengenai pemilik daripada tongkat tersebut. Ya, nah Tuhan Yesus meminta untuk setiap suku mengumpulkan satu tongkat, di mana di setiap tongkat itu disebutkan nama pemimpin-pemimpinnya. Nah, yang dari suku Lewi dituliskan nama Harun. Ya, mereka kumpulkan kepada Musa ada 12 tongkat, kemudian ditaruh di kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Ya, kemudian ruangan itu ditutup dan selama 1 malam dibiarkan. Keesokan harinya Musa kembali datang mengambil 12 tongkat itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia membawa keluar tongkat tersebut dan benar yang dikatakan Tuhan bahwa ada satu tongkat
yang bertunas mengeluarkan kuntum, ada juga buah dan bahkan ada buah badam. Secara manusia sepertinya mustahil, ya. Tongkat adalah dia diambil dari pohon, ya, di mana pohon ini dipotong akarnya, dipotong dahan-dahan yang lain, batang-batangnya dipisahkan seperti itu, kemudian bisa, jadi kan berarti sudah tidak ada lagi pertumbuhan di dalam tongkat ini, ya, di dalam kayu ini, karena sudah mengalami proses, ya. Nah, kok bisa-bisanya tongkat yang benda mati ini, ya, bisa mengeluarkan tunas, kuntum, buah, bahkan bunga? Hebat. Hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Bayangkan di dalam ruangan tertutup, tidak ada fotosintesis, tidak membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mendatangkan buah badam. Buah badam itu seperti kalau di sekarang ini almond, ya, buah almond. Bayangkan, aneh sekali, mujizat Tuhan terjadi. Hanya dengan satu malam, tidak ada akar, tidak ada air, tidak ada matahari, tetapi itu semua bisa terjadi. Ada kehidupan. Ya, kita mau melihat bahwa bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Ya, Tuhan memilih seorang imam kepala di antara mereka. Ya, ketika Tuhan memilih orang ini, maka ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan memilih orang yang tepat untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya, dan harusnya itu sudah menjadi peringatan keras untuk bangsa Israel untuk kembali tidak bersungut-sungut, untuk bisa menghormati pemimpin yang betul dipilih oleh Tuhan. Sudah banyak sekali Tuhan melakukan mujizat yang menunjukkan bahwa Musa adalah benar pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Musa sendiri sebenarnya bukan orang yang hebat. Musa adalah orang yang tidak pandai berbicara, tetapi oleh kakaknya yang Harun ini, ya, dia yang menemani untuk menjadi juru bicaranya buat Musa. Ya, nah, dikatakan di sini mengenai tongkat. Kita akan bahas sedikit mengenai tongkat, pengertian dari tongkat tersebut, ya. Tongkat itu dicabut, ya, dipotong. Seperti yang saya katakan bahwa tongkat dicabut, dipotong, ya. Kemudian dia mulai dipisahkan, dia mulai diambil hanya bagian yang memang yang bagus, yang rata seperti itu, ya, yang lurus, ya, diambil yang seperti itu. Artinya apa di sini? Tuhan memilih, ya, orang-orang yang mau mengosongkan dirinya untuk kepentingan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan memilih orang yang sudah tidak mau lagi untuk mempunyai keinginan-keinginan duniawi. Dia inginkan bahwa keinginan duniawi itu stop, tetapi dia tidak mau menjalankan apa yang menjadi maunya dia, tetapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu yang dijalankan sebagai seorang pemimpin. Ya, Tuhan katakan begini, ya, di ayat yang ke-17 ayat ke-4. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Biasa bertemu dengan kamu. Sudah jelas bahwa Musa dan Harun ini adalah orang, ya, yang berpaut penuh kepada Yesus, yang menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Yesus, karena mereka tahu tanpa Yesus mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi walaupun mungkin bangsa Israel tidak menganggap mereka sebagai pemimpin, mungkin menganggap mereka banyak kekurangannya, ya, mereka memang kelihatan banyak kekurangannya. Harun tidak tegas, ya, banyak sekali kekurangan, tetapi Tuhan pilih orang ini. Kalau Tuhan sudah pilih, kita harus menghormati dan kita harus membantu mereka, menolong mereka untuk mencapai tujuan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, lihat bahwa Tuhan Yesus mau orang-orang yang selalu merendahkan hatinya, dan kemudian mereka mau menyerahkan kehendak-kehendak pribadinya di hadapan Tuhan.
Sudah tidak ada lagi kehendak pribadinya. Tidak seperti bangsa Israel yang masih aja ingetin yang di Mesir. Di Mesir lebih enak, di Mesir lebih begini, lebih banyak makanannya. Di sini susah, di sini jalan terus, di sini capek, di sini apa, di sini banyak sekali semua yang terjadi. Ya. Nah, Tuhan tidak mau pilih yang seperti itu. Tuhan mau hati yang melekat, di mana kehendak Bapa yang Dia selalu utamakan dalam kehidupannya. Berbicara lagi tentang tongkat. Tongkat itu ketika dipotong dia ada kulitnya. Di kulit itu kan kasar, kadang-kadang masih suka ada duri-duri. Ya, kalau tidak dibersihkan dia masih kasar, menyakiti. Artinya apa? Artinya ketika tongkat ini akan dibentuk, dia harus dikuliti dulu, kulitnya harus dilepaskan dulu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada tabiat-tabiat yang masih tidak baik, kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, itu sudah harus ditinggalkan. Ketika menjadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, kita harus siap dibentuk karakter kita. Ya, harus siap dikuliti, karakter kita harus siap dibuka, dipisahkan dengan kehidupan yang tidak baik. Ya, dia akan membersihkan, dia akan membuka, ya, sehingga apa? Rohnya yang akan keluar. Sehingga ketika ada dosa-dosa yang berusaha untuk mengganggu mereka sudah tidak terpengaruh lagi. Karakter dan karisma itu harus seimbang. Yang Tuhan mau adalah ketika ada karisma Tuhan ada di dalam diri pemimpin itu, juga di dalam karakternya pun adalah karakter yang surga, karakter yang baik, ya, karakter yang sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Jadi Tuhan minta untuk setiap pemimpin Kristen adalah pemimpin yang berintegritas. Jangan hanya di depan kita bagus jadi pemimpin, bagus bagi banyak orang, tetapi keluarga kita hancur, ya, kehidupan kita masih penuh dosa, itu Tuhan tidak mau. Dan yang kemudian, tongkat yang berbicara tentang tongkat tadi adalah tongkat yang dijemur. Ketika dijemur, sudah dibersihkan, sudah dihaluskan, dijemur supaya apa? Supaya kuat, supaya keras, ya, maksudnya apa? Supaya ketika menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi, keputusan-keputusan yang dia ambil, keputusan penting, masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin di mana dia harus menyelesaikan masalah, dia harus terus merangkul anggotanya, dia terus harus membawa untuk kepada apa yang Tuhan mau itu, ya. Dia harus terus melatih imannya, dia terus harus berlatih hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, ya, sehingga dia harus terus melatih otot-otot ini supaya otot ini terus kuat di dalam mengirmakan Tuhan. Walaupun masalah datang, walaupun ada rintangan-rintangan yang menghadapi di depan mereka yang berusaha menghalangi mereka untuk masuk ke dalam perjanjian, tetapi dia terus maju karena Yesus beserta dengan dia. Ini adalah pemimpin yang diberi Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah pilih. Walaupun Musa, walaupun Harun banyak kekurangan, tetapi mereka punya 3 hal ini. Sedangkan yang 11 tongkat tadi itu adalah selalu melihat keduniaan sehingga tongkat mereka kering. Tidak ada kehidupan, berbeda dengan tongkat Harun. Ada bunga, ada tunas, ada kuntungnya, ya, ada kehidupan. Bersama Yesus ada kehidupan. Tetapi ketika kita mengandalkan kehidupan kita sendiri, kekuatan manusia sendiri, maka tongkat kita akan kering. Tidak ada kehidupan di situ. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya, walaupun dari benda mati sekalipun, tetap ada kehidupan di situ. Walaupun kita banyak kekurangan, tapi tetap Tuhan mau pakai kehidupan kita. Oleh sebab itu hormatilah pemimpin dimanapun mereka berada, baik itu di gereja, baik itu di perusahaan tempat kita belajar, tempat kita bekerja, baik itu bos kita, pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita, baik itu pemimpin yang ada di daerah, di pemerintahan, baik itu pemimpin yang ada di keluarga, yaitu misalnya orang tua ataupun suami kita, ya, anak-anak, taatilah orang tua, itu adalah pemimpin. Hormatilah mereka,
belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin karena mereka telah dipilih oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan tidak pernah memilih yang salah. Tuhan pasti memilih yang terbaik untuk setiap kita. Tuhan sudah menempatkan mereka di tempat yang sekarang. Pasti ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan sediakan buat mereka. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu yang sedang mengalami kanker payudara ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong, menjamah dengan kuasa biru-biru darah Yesus. Kami tahu di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kesembuhan menjadi bagian daripada ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh bersama dengan Engkau Tuhan. Banyak mujizat akan terjadi Tuhan. Dan dia akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan IPM. Biarlah pelayanan ini terus berkembang, pelayanan ini terus diberkati, diberikan kepekaan, diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melakukan segala sesuatunya. Biarlah banyak buah-buah akan dialami oleh pelayanan ini ya Bapa. Tuhan jagai mereka, Tuhan tutup mulut mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah pelayanan ini boleh memberkati banyak orang dan boleh memulihkan banyak keluarga-keluarga. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk sekolah anak panah. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong. Sekolah ini adalah menjadi alat di mana pemberitaan firman Tuhan terus akan diberitakan kepada banyak orang. Ada generasi Yosua yang akan mereka persiapkan, di mana mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Kristus yang diurapi oleh Engkau. Pemimpin yang akan memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, apapun yang diperlukan sekolah ini, kiranya Tuhan yang akan menyediakannya. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Biarlah bangsa ini terus dipulihkan oleh Engkau. Damai sejahtera Allah, roh yang aman, roh yang menghormati akan pemimpin mereka ada bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan melindungi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lindungi. Berikan Tuhan kesediaan pangan yang cukup, baik air bersih. Berikan kesediaan pangan, air bersih yang cukup Tuhan bagi bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa jauhkan bangsa ini daripada terorisme, daripada hal-hal yang berusaha untuk memecah belah. Kami hancurkan segala roh perpecahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar kesatuan hati ada bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota daripada penjaga menara yang pada hari ini bergabung ya Bapa. Apapun menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami tidak pernah sendirian. Kami punya Allah yang besar yang mampu menolong kami, mengeluarkan kami daripada hal-hal tidak berkenan dipadamu Tuhan. Tetapi kami tetap ada di dalam pertolongan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa. Biarlah kami Tuhan boleh menghormati pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan ya Bapa. Kami mau belajar mentaati apa yang menjadi keputusan-keputusan mereka, bahkan menolong mereka dalam menjalankan amanat agung yang sudah Kau taruh dalam benak mereka. Terima kasih ya Bapa, kami minta berkat Allah tercurah atas setiap kami. Kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati yang mengasihi jiwa.
pemberanian bagi kami.